Paslun, kalau misalnya paslun. Wa illam yajid raqabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Al-musannif, yang dimaksud musannif ini adalah Abu Ishaq As-Shirazi, pengarang kitab Muhadzab, ya. Pengarang kitab Muhadzab berkata di dalam kitabnya Al-Muhadzab, faslun pasal. Wa illam yajid raqabatan, jika seorang tidak mendapatkan raqabah, hamba budak untuk dijadikan kapal. Maksudnya kapal apa ini? Ini kan berbicara mengenai kapal zihar. Kapal zihar, ada kapal buka puasa di siang hari dengan jima, itu kapal sama itu. Ada kapal buka puasa dengan jima di siang hari, atau kapal suami yang menzihar istri, dia mau menarik ucapannya, mau balik lagi sama bininya, harus bayar kapal. Kapalnya itu urutannya adalah memerdekakan hamba yang beriman. Nah sekarang fa'il lam yajid raqabatan, kalau nggak ada raqabah zaman sekarang kan nggak ada. Jadi kata-kata nggak ada bukan nggak ada seterusnya. Sekarang nggak ada, kemungkinan nanti pada suatu saat akan ada. Makanya bab al-imah itu dipikir jadi hapus. Gitu. Karena apa? Karena sebab keberadaan hamba ini kan perang fisabilillah. Sedangkan perang fisabilillah kan masih berlanjut. Itu. Pada suatu saat kita perang melawan musuh-musuh Allah, jihad fisabilillah. Nah, maka musuh-musuh Allah yang ditawan hidup-hidup bisa dijadikan hamba, gitu kan. Nanti kemungkinan suatu saat nanti akan ada hamba lagi. Makanya kalau dihapus gitu. Nah, kita berbicara itu sekarang, yang sekarang ini nggak ada hamba untuk dijadikan kafarah. Apa itu solusi berikutnya, urutan berikutnya? Lazimahu ayyasuma syahraini mutatabi'ain. Kafarahnya gantinya memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sulitnya ini kan berturut-turutnya itu. Artinya berturut-turut, nggak boleh batal selama berapa? 2 bulan. Harus terus-terusan puasa selama 2 bulan. Siang hari nggak boleh batal gitu. Nah itu firman Allah nih. Nah, dalilnya adalah firman Allah, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak ada hamba, ya. Nah ini tidak ada hamba, hambanya memang nggak ada, atau hambanya ada tapi duitnya nggak ada, gitu kan. Memerdekakan hamba ini perlu dana yang besar, nggak kecil. Membeli hamba untuk dimerdekakan orang ini. Hambanya ada, uangnya nggak ada, sama juga seperti nggak ada hamba. Maka urutan kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah sekarang mau ngitung 2 bulan, bagaimana ngitung 2 bulannya ini? Fa'in dakhala fihi, ya. Kalau dia masuk fihi, ya, fihi pada puasa gitu. Kalau puasanya tanggal 1 gitu, tanggal 1 bulan. Nah ini yang dimaksud bulan juga bulan hijriah, bukan bulan Januari Februari gitu, ya. 2 bulan Qamariyah, 2 bulan hijriah. Kalau dia mulai puasa pada tanggal 1, gampang hitung itu, ya. Fa in dakhala bihi, jika dia masuk puasa fi awal syahri, pada awal bulan. Nah gampang itu, berarti berakhirnya 2 bulan, berakhir bulan yang kedua. Baik itu bulan 29 atau 30, yang penting, ya. Jadi kan bulan belum tentu, kadang-kadang 20, 29, kadang-kadang orang 30. Nah berakhir puasa pada bulan yang kedua, berarti berakhirlah puasa sebagai kafarah. Li'anna syahra fi syar'i bil ahillah, ya. Karena ashur itu artinya bulan-bulan menurut agama bil ahillah, dengan lahirnya bulan. Ya, beda dengan matahari. Kalau matahari kan tanggal 1 jam 00 jam 12. Kalau bulan Qamariyah, nah, lahirnya bulan. Kalau ada bulan malam itu berarti tanggal 1 gitu, ya. Tuh, akhirnya itu kelihatan bulan. Makanya
makanya kita diperintah ngelihat bulan tiap bulan. Kalau di sini kan ngelihat bulan puasa doang. Bulan Zulhijjah aja nggak pernah ngelihat bulan gitu. Harus tiap bulan ngelihat bulan. Terus di Arab Saudi, ya, atau di Mesir di Arab Saudi yang make kalender Hijriah itu tiap bulan. Gajian itu tiap bulan. Jadi kita mau nunggu gaji, nunggu pengumuman diperintah. Pemerintah ngumumin gak nih hari tanggal 1 baru terima gaji gitu ya. Nah, kalau kita kan enggak, waktu puasa doang sama waktu hari raya Idul Fitri. Jadi tiap bulan jatuh. Tuh, li'anna di sini dikatakan li'annahu apa ya? Li'anna syahra fi syar'i bil ahillah. Karena bulan-bulan itu di dalam agama ya, dimulai dengan apa? Kelihatan bulan. Ahillah itu hilal itu namanya ahillah. Mana dalilnya? Oh, dalilnya firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah tuh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan. Maksudnya bulan itu apa hikmah? Apa Allah Ta'ala menciptakan bulan itu dari mulai kecil besar nanti purnama balik lagi kembali kecil. Nah, Allah bilang, Allah ajarin jawabannya. Jawabannya adalah mawaqitul linnas. Bulan itu untuk jadiin waktu dan untuk pelaksanaan ibadah haji, puasa dan seterusnya gitu. Nah, waktu-waktu ini banyak, waktu nerima gaji, bisa juga waktu haji, waktu puasa, dan waktu yang lain. Ente ngadain transaksi jual beli tanggal berapa ya gitu, yang dipakai itu bulan Qamariyah, ya. Atau orang nisab zakat, ya. Sejak kita punya harta mencapai nisab harus ditanda tanggalnya tanggal itu. Jangan tanggalinnya Januari, Februari, Maret, tanggalnya berapa itu. Nanti kalau udah 1 tahun Qamariyah maka wajib zakatnya dikatakan haul ini. Inilah hikmahnya adanya bulan. Baik, itu kalau memang mulai puasa di awal bulan gampang hitungnya katanya. Berakhir bulan yang kedua berarti sudah 2 bulan gitu ya. Nah, sekarang Pak Indah Walafihi kalau memang dia masuk puasa atau mulai puasa, waqad mawdha' minasyahri khamsatu ayyam. Nah, sedangkan udah masuk bulan udah 5 hari. Nah, berarti tanggal 5 baru mulai apa? Puasa. Nah, kalau menurut kita kan kalau dia puasanya tanggal 5 berarti berakhir ya tanggal 5 bulan bulan ketiga. Bukan itu ya. Kalau dia mau mulai puasa udah tanggal 5 tuh mawdha' minasyahri khamsatu ayyam. Soma ma baqiya. Yang 5 ini ya. Yang 5 ini soma ma baqiya. Sisanya dia puasa. Ya. Ya. Saya ulangi. Indakhala jika dia mulai puasa waqad madha minasyahri khamsatu ayyam. Soma ma baqiya. Maka dia harus puasa sisa bulan itu tuh harus puasa sampai akhir. Kemudian soma syahrul ladzi ba'dah tuh. Dia harus puasa lagi bulan yang keduanya tuh. Yang sesudah itu, yang sesudahnya kan berarti bulannya sempurna tuh. Yang keduanya itu, kalau yang tadi kan kurang. Yang keduanya sempurna. Tuh, suma yasumu min syahri salis tuh. Kemudian puasa lagi bulan yang ketiga. Kan repot jadinya. Jadi lebih baik kalau mau puasa nungguin awal bulan gitu, jangan puasa di tengah-tengah awal bulan. Sebab kalau kita puasanya di tengah bulan, puasa yang bulan pertama nggak dihitung. Itu. Jadi mau puasa harusnya di awal bulan akhir. Jadi sehingga 2 bulan tuh benar-benar 2 bulan. Ya. Kalau puasanya udah lewat beberapa hari atau di tengah bulan, jadi dihitungnya itu 2 bulan yang sempurna belakangannya itu. Nah yang pertama itu nggak sempurna, nggak dihitung. Jadi kan memperpanjang. Tuh ya, gitu ya. Suma yasumu min syahri salis. Dia harus puasa bulan ketiga. Tamama salasina yauman, ya, menyempurnakan 30 hari. Ya. So di anahu ta'adzara i'tibarul hilal fi syahri. Karena sulit untuk menghitung ya al-hilal bulan itu bisyari ya, pada 1 bulan gitu ya. Faktu bil adat kama tabarul adat fi syahril ladzi ghamma alaihi hilal ya. Ini dikiaskan dengan apa nih?
ya. Seperti kalau kita mau puasa Ramadan, ya. Nah, malam hari itu, hari ini tanggal 29, hari ini tanggal 29, malam ini nanti melihat bulan. Kalau kelihatan bulan berarti Sya'ban 29, malam ini udah mulai tanggal 1 Ramadan, kan gitu. Nah, seandainya malam hari ini, malam 30 ini bulan nggak kelihatan, berarti kan harus nyempurnain apa itu? Nyempurnain malam itu bulan belum Ramadan, tapi masih tanggal 30 bulan Sya'ban, gitu ya. Nah, demikian juga yang tadi itu. Ya. Jadi apabila seseorang puasa, mulai puasa udah di tengah-tengah bulan, ya, maka dia harus menyempurnakan bulan ketiga sampai 30 hari. Wa in aftara fi yaumin minhu. Nah, ini kata-kata berturut-turut nih. Apa itu artinya berturut-turut? Artinya in aftara fi yaumin minhu, kalau dia tidak puasa salah satu di antara hari yang 2 bulan itu. Min ghairi uzrin, tanpa uzur gitu, ya. Tanpa uzur dia batal. Lazimahu ayyastanifa, wajib dari mula lagi. Ya. Itu udah puasa 40 hari, ya. Hari yang ke-41 ini batal tanpa uzur, dari mula lagi. Nah, ini kena kata-kata tadi berturut-turut, ya. Selesai. Wa in jama'a billail, tapi kalau malam hari jima gitu, belum 2 bulan, malam harinya jima gitu, ya. Qabla ayu kafiro, sebelum selesai, ya, kafarahnya belum selesai, malam harinya jima. Asima, dia itu dosa, ya. Kalau dia jima malam harinya, sedangkan belum selesai 2 bulan malam hari, salah satu malam dia jima, dosa. Nah, asima dosa. Li'annahu jama'a qabla takfir. Kenapa dosa? Karena dia menjima sebelum selesainya bayar kafarah. Tapi tatabuknya enggak batal. Wala ya betulut tatabuk, tapi tatabuknya enggak batal. Artinya puasa dilanjutin, ya. Kalau yang tadi kan kalau dibatalin di siang hari harus dari mula. Tapi kalau batalnya malam hari di menjima, ya, tatabuknya enggak batal. Terusin, cuman hukumnya apa? Dosa, ini. Li'anna jima'ahu lam yu'assir bisawm, kena jimaknya di malam hari tidak membatalkan apa? Puasa. Kan puasa yang dilarang jima itu siang. Nah, kalau malam enggak, ya. Lam yu'assir bisawm. Falam yaqta'it tatabu, maka jima di malam hari tidak memutus tatabu gitu. Kal akli billail, sama aja seperti orang makan di malam hari, ya. Belum sempurna 2 bulan malam harinya makan, enggak batal tatabu gitu, kecuali kalau batal makannya di siang hari. Selesai. Kemudian wa in kana fitru li uzrin, ya. Tadi kan kalau dibatalkan tanpa uzur wajib dari mula lagi. Tapi kalau batalnya itu karena uzur gitu, apabila batalnya puasa sebelum 2 bulan uzur, maka apa itu, ya? Nazarta, arti dilihat dulu. Ada perinciannya gitu, ada tafsirnya. Uzurnya ini uzur apa gitu kan? Uzur banyak. Ada uzur sakit, ada uzur datang haid gitu. Macam-macam ini uzur. Fa in kanat imra'atan, nah kalau memang perempuan, hadat yang wajib bayar kafarah 2 bulan berturut-turut, umpamanya perempuan belum sampai 2 bulan datang haid. Ini kan datang haid nggak bisa ditahan, ya, setiap bulan mesti ada haid, berarti kan selama haid nggak puasa itu. Kalau memang perempuan hadat, ya, dia datang haid, fi shaumi kafaratil qatlina, gambarannya perempuan wajib kafarah di mana itu gambaran? Puasa dengan sebab, ya, membunuh, itu perempuan membunuh orang, nah itu wajib kafarah. Awil wat ibi kafarati Ramadan, atau dengan sebab, ya, jima pada kafarahnya membatalkan puasa di siang hari Ramadan. Lam yang qati'it tatabu'a, maka uzur dengan sebab datang haid tidak memutus tatabu, ya, ini. Karena yang uzur kan haid ini bukan kemauan dia, ya. Jadi selama
selama seminggu, setiap bulan selama seminggu dia nggak puasa, berarti kan 2 bulan 2 kali putus, ya. 2 kali putus apa nih? 2 kali tidak puasa 2 minggu. Apakah terputus tatabunya harus puasa dari mulai? Oh tidak. Nah sampai kapanpun kalau seandainya emang udah setiap bulan wajib mesti datang haid gitu. Oh bulan depan dah, mungkin bulan depan ini nggak pernah haid, nggak bisa kecuali udah menipos gitu. Nah selama dia masih subur tiap bulan memang mesti datang haid. Jadi dengan sebab uzur dengan sebab haid ini tidak memutus tatabu. Li'annahu la son alaha, tuh karena itu datang haid bukan perbuatan perempuan. Kalau puasa kan bukan rekayasa, bukan rekayasa perempuan fil fitri ingin tidak puasa ya itu. Oh saya nggak puasa nih, saya bikin haid gitu, bisa nggak? Nggak bisa, haid itu kan datang sendiri. Wali annahu la yumkinu hibdu syahraini minal haid, karena tidak mungkin selama 2 bulan tidak datang haid. Nggak usah 2 bulan, 1 bulan aja nggak mungkin nggak datang haid, apalagi 2 bulan. Ya. Ya. La yumkinu hibdu syahrain minal haid. Ya. Nah, tidak mungkin selama 2 bulan memelihara haid, nggak mungkin. Illa bitakhir, ya, kecuali bayar kafaranya entar aja dah. Kalau udah monipos gitu. Nah, ila antai asam minal haid. Kecuali kalau monipos sudah tidak lagi datang haid, barulah puasa kafarah, sebab udah nggak ada yang membatalkan puasa kan gitu. Nah itu nggak ada yang bilang seperti itu. Nah kalau memang kafarah itu nanti tunggu kalau udah monipos gitu, bidzalika tagrirun bil kafarah. Nah itu nanti bisa menarik orang lain berbuat kesalahan dengan alasan apa? Dengan alasan bayar kafarahnya puasanya entar kalau kita udah tua kan gitu. Berarti kan tagrir tuh, ya. Tagririn arti tagrir itu ya ngajakin orang untuk melanggar sesuatu yang wajib bayar kafarah. Kenapa? Gampang, karena kafarahnya itu tak kalau kita sudah menipos. Li'annaha bima matat qoblal iyas. Nah, kemungkinan orang itu meninggal dunia sebelum apa? Sebelum menipos sudah keburu meninggal dunia. Nah, patah putus sehingga kafarat itu luput gitu ya. Akhirnya kafaratnya nggak dibayar. Emang ente yakin ya umur sampai umur menipos gitu. Nah, alasan itulah maka datang haid di tengah-tengah puasa kafarah tidak memutus tatawu gitu. Nah itu kalau uzurnya dengan sebab datang haid nggak memutus tatawu. Nah sekarang kalau uzurnya sakit, sakit kan lain dengan datang haid. Wa in kanal fitro bimaradin gitu. Nah ini fitro ini wa in kanal fitru bimaradin, kalau memang batalnya puasa kafarah dengan sebab sakit gitu, bukan dengan haid nih. Apakah mutus tatawu gitu? Papihi kaulan, ada 2 pendapat. Ahaduhuma, pendapat pertama mengatakan ya betul tatawu ya. Kalau ente batalin puasa dengan sebab sakit, berarti batal tatabunya. Kalau batal tatabu berarti harus puasa dari mula. Nanti kalau udah selesai sakit dari mula lagi, berat ini. Li'annahu, kenapa sakit itu membatalkan tatabu gitu? Alasannya kenapa? Li'annahu abtara bi ikhtiyarihi. Karena dia buka puasa kemauannya sendiri gitu. Kan walaupun sakit masih bisa dipaksa-paksain gitu. Orang sakit nih masih bisa dipaksa-paksain puasa. Kalau ente batalin puasa berarti batalinnya itu kemauan sendiri gitu. Beda dengan haid tadi. Nah, kama law ajhadahu shaum, sama seperti seorang puasa Ramadan. Nah, dia itu ya musafir gitu. Musafir kan boleh tidak puasa. Seandainya dia puasa bisa nggak? Mampu nggak? Mampu ini. Nah sama seperti itu. Berarti puasanya itu atau membatalkan puasanya itu atas kemauan sendiri. Nah itu pendapat pertama ya. Adapun pendapat kedua la yabtul ya, la yubtilul tatawu ya. Nah ini tidak batal tatawu atau sakit itu tidak membatalkan tatawu ya. Pendapat kedua ini
Li'annal fitrah bisababin min ghairi jihatihi, karena dia tidak puasa dengan sebab bukan kemauannya sendiri. Kan orang sakit bukan kemauannya. Emang orang sakit mauan. Siapa yang mau sakit? Kan nggak ada yang mau sakit. Nah, jadi berarti nggak batal tatabuknya kalau menurut pendapat yang kedua. Falam yang kotiit tatabu, maka tatabuk nggak putus. Seperti dikiaskan dengan haid itu. Sama aja kalau tidak puasa disebabkan kenapa? Selesai. Berarti udah berapa uzur tuh? Dua. Pertama uzur tidak puasa dengan uzur yang kedua tidak puasa batalin dengan sebab sakit. Ada uzur ketiga. Uzur musafir. Dia wajib puasa kafarah 2 bulan. Nah, di tengah-tengah 2 bulan ini dia musafir. Kan orang musafir boleh tidak puasa. Apakah musafir ini termasuk uzur yang tidak membatalkan tatabuk? Wa in kana safaru, kalau memang tidak puasanya dengan sebab uzur pergi jauh, papihi thoriqan. Ada 2 pendapat juga nih. Min ashabina, dari ulama-ulama kita. Man qala fihi qaulan, ada di antara ulama kita mengatakan ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kal fitri bil marad, sama aja seperti orang buka puasa atau batalin puasa disebabkan kenapa tuh? Kena sakitnya, berarti enggak batal tatabuknya tuh. Li'anna safara kal marad fi batil fitri, karena pergi jauh sama aja seperti sakit, boleh tidak puasa. Bahkan kal marad fi qat'i tatabuk, oleh karena itu tidaklah memutuskan tatabuknya. Jadi nanti setelah selesai dia musafir terus itu yang 2 bulan. Nah, pendapat kedua mengatakan yang qat'u tatabuk. Yang kedua mengatakan kalau musafir batalin puasa karena musafir, maka putuslah tatabuk. Qaulan wahidan, satu pendapat. Li'anna sababahu min jihati, karena safar itu adalah yang menyebabkan dia sendiri gitu. Kan kalau orang musafir, ente sendiri yang milih tanggal. Kenapa ente perginya saat sedang kapal? Nanti aja kalau setelah kapal musafir gitu. Wa inin qata asawm bil igma. Nah, udah selesai. Nah, sekarang uzur yang ketiga. Yang keempat. Ini kan yang pertama dengan sebab haid, yang kedua sakit, yang ketiga musafir. Yang keempat sekarang. Padahal di sini sih nggak ada kedua, ketiga, keempat nggak ada, tambahan dari saya. Nah, sekarang kalau uzur yang keempat apa itu? Ayam. Lagi puasa 2 bulan kafarah, tiba-tiba di tengah-tengah ayam. Kan orang ayam itu batal puasa. Wa in qata as-shaumu bil igma. Kalau diputus puasanya dengan ayam, dengan sebab ayam, bahwa kamalau aftara bil marad, itu sama aja seperti dia batalin puasa dengan sebab apa? Sakit. Kan sakit ada 2 pendapat, ada yang bilang mutus, ada yang bilang tidak mutus. Nah, yang terakhir, kalau dengan sebab apa ini? Berarti di sini yang keberapa tadi? Keempat. Sekarang yang ke-5. Wa in aftaratil hamilu awil murdi'u. Wah, dia batalin puasa karena hamil atau karena nyusuin. Hamil kan atau nyusuin. Fi kafaratil qadri, kalau dia bayar kafarah qadri yang harus puasanya 2 bulan, di tengah-tengah itu dia hamil atau nyusuin, dia kagak puasa. Awil jima fi Ramadan, atau kafarah jima di siang hari Ramadan. Khauf ala walidaihima, tidak puasa karena takut atas kedua anak. Jadi ibu hamil kalau dia puasa khawatir nanti ibunya dikandung. Ibu yang menyusukan kalau dia puasa khawatir nanti anak yang disusui nggak punya air susu itu. Yang ditakutin bukan dirinya tapi siapa? Anaknya gitu. Nah, gimana? Apakah ini mutus tatabuk? Papihi thoriqan, ada 2 thoriq, 2 jalan. Satu, anahu ala qaulain. Nah, itu ada 2 pendapat tadi. Ada yang bilang tatabuk, ada yang bilang mutus tatabuk, ada yang bilang tidak mutus tatabuk. Li anahu fatara li muslim, yang mengatakan tatabuknya enggak putus, alasannya
dia itu tidak puasa dengan sebab uzur, itu kan hamil uzur, emang hamil kemauan dia, nyusuin emang kemauan dia kan, uzur itu. Orang uzur kan boleh tidak puasa. Tuh, bahwa kal fitri bil marad, sama aja seperti orang buka puasa disebabkan kena sakit. Adapun pendapat kedua mengatakan yang qati'ut tatawu qaulan wahidan, putus tatawunya itu kalau memang disebabkan kena hamil atau nyusuin. Li'anna fitrahuma li udrin fi ghairihima falam yalhaqa bil marid ini. Karena si hamil dan murdi ini tidak puasa li udrin fi ghairihima, ya. Karena uzurnya itu bukan pada dirinya. Tadi kan yang dikhawatirkan siapa? Kecuali kalau uzurnya itu yang dikhawatirkan dirinya. Tadi kan yang dikhawatirkan siapa? Anaknya itu, anak yang di dalam kandungan. Kalau yang nyusuin anak yang disusui. Jadi uzurnya itu bukan untuk dirinya, untuk anaknya. Oh, berarti uzur seperti ini nggak dibenarkan kalau nggak puasa. Makanya dia harus terputus tatabunya gitu, ya. Falam yalhaqa bil marad, tidak bisa dikiaskan dengan uzur kenapa? Sakit. Nggak bisa dikiaskan. Kalau sakit kan yang dikhawatirkan dirinya, tapi kalau tadi yang dikhawatirkan anaknya, beda kan. Makanya tatabunya putus. Baik. Walihada yajibu alaihimal fidyah, tuh. Oleh karena itu seandainya dia nggak bayar kafar, dia hanya puasa Ramadan biasa, bukan kafar. Dia nggak puasa Ramadan bawahnya, yang dikhawatirkan anak, itu kan boleh nggak puasa. Nanti kodoknya itu ditambah dengan fidyah, kodok Ramadan yang dia tinggalin plus fidyah, ya. 1 hari 1 mud. Kalau memang yang dikhawatirkan siapa? Anak itu. Lihada, oleh karena itu wajib atas alaihima, atas keduanya, maksudnya yang hamil dan yang menyusui, bayar fidyah beserta qadha fi shaumi Ramadan, ninggalin puasa Ramadan. Wala yajibu alal marid, sementara kalau orang tidak puasa Ramadan disebabkan kena sakit, hanya qadha aja, fidyah enggak. Kan beda. Nah, di sini juga nggak bisa dikiaskan dengan orang sakit, kita beda kan. Itu buktinya aja kalau waktu Ramadan, kalau orang sakit hanya qadha nggak bayar fidyah, orang kalau orang nggak nyuci bayar fidyah, kan beda, nggak bisa dikiaskan dengan sakit. Makanya terputus tatabunya gitu. Baik. Nah, yang terakhir masalahnya begini. Jadi masalah nggak habis-habis. Yang terakhir masalahnya begini. Wa in dakhala fi shaum fa qata'uhu fi shaumi Ramadan. Nah, jika orang mulai puasa kafar, kira-kira baru 1 bulan datanglah puasa Ramadan. Jadi dia mau puasa kafar 2 bulan, puasanya bulan Sya'ban gitu ceritanya. Awal bulan Sya'ban dia mulai puasa kafar, kan selesai Sya'ban baru 1 bulan, datanglah bulan Ramadan. Berarti Ramadan kan harus wajib puasa Ramadan. Berarti puasa kafar ini diputus dengan puasa apa? Ramadan. Nanti bulan Syawal apa dia ngelanjutin itu yang udah 2 bulan atau dari mulai lagi gitu? So, kita lihat ibaratnya. Wa in dakhala fi shaum, dia masuk puasa kafar. Faqata'ahu bi shaumi Ramadan, diputus puasa kafarnya dengan puasa atau yaumun nahri. Kan yaumun nahri kagak boleh puasa. Jadi dalam 1 tahun ada 5 hari yang kagak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, Ayamut Tasyrik. Di tengah-tengah yang 2 bulan ini ada hari yang dilarang dia puasa. Berat memutus nggak ya? Lazimahu ayasta'nifa, wajib dari mula, berarti putus. Jadi kalau begitu intar aja dulu ya. Nah, habis puasa hari Tasyrik baru mulai. Kenapa ya baru mulai? Jadi solusinya gitu ya. Semuanya orang mau puasa kafarah nih, ini udah bulan Sya'ban nih. Kalau kita puasa belum 2 bulan udah belum Ramadan, entar aja entar. Ya, entar setelah bulan Syawal, kan Syawal Dzulqa'dah 2 bulan gitu. Nah, itu solusinya gitu. Karena kalau ente mulai puasa diputus dengan Ramadan atau diputus dengan tidak boleh puasa di hari-hari yang 5, maka terputus tatabunya itu. Nah,
li'annahu taraka tatamu, karena dia ninggalin tatamu dengan sebab yang tidak uzur. Karena ini nggak dianggap uzur.